mana P21? Dominis litisnya, ya artinya yang paling dominan menentukan itu adalah pengendalinya adalah pihak kejaksaan. Ya, Polda Metro Jaya saja, ya itu kemarin menyatakan Pak Budi, ya Kombes Budi, namanya Budi dan tulisannya Budi, ya, itu mengatakan kita doakan. Jadi terima kasih, Polda Metro Jaya saja hanya bisa mendoakan. Baru di tanggal 17 April, yang mana itu sudah 84 hari kita hitung ya, barulah Polda Metro Jaya memberikan konpres ya, pada tanggal 17 April 2026 bahwa mereka sudah mengembalikan berkas lagi kepada kejaksaan. Nah, sampai dengan hari ini kami masih belum ada kejelasan ya tentang berkas tersebut. Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, ya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasan untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan hasil dari kelengkapan berkas perkara, kami akan sampaikan tentang proses endingnya, proses itu kami akan update kembali. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head. Halo, selamat malam. Di tengah kabar berkas perkara yang disebut segera P21, sorotan kini tertuju pada nasib hukum Roy Suryo dan Dr. Tifauziah Suma dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di saat yang sama, kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa justru mempertanyakan prosedur penanganan perkara mulai dari pelimpahan berkas, perubahan pasal hingga munculnya sprindik baru. Lalu apakah kasus ini benar-benar siap dibawa ke pengadilan atau justru akan berhenti sebelum pembuktian? Kita akan bahas malam hari ini bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Roy Suryo, tersangka sekaligus peneliti ijazah Jokowi. Bang Roy, selamat malam. Silakan. Ya, halo. Terima kasih sudah hadir Bang Roy. Apa kabar Banyu? Baik, ya, alhamdulillah. siap. Silakan Bang Roy sebelah sana. Kemudian yang kedua Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum Dr. Tifa. Pak Al-Katiri, silakan. Terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Sehat? Thank you. Silakan di sebelah sana. Dan yang ketiga Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Bang Rifai, kami persilahkan. Sehat Bang? Terima kasih. Silakan di sebelah sini. Dan kemudian ada Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Bang Ade, selamat malam. Apa kabar? Sehat Bang? Sehat. Ya, silakan Abang di sebelah sana. Dan kemudian juga ada Didit Wijayanto Wijaya, ahli hukum pidana. Selamat malam Pak Didit, terima kasih banyak atas waktunya. Dan juga di sebelah kiri kami ada Relly Regan, Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara. Selamat malam Bang Relly, terima kasih atas waktunya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari program studi ilmu manajemen Politeknik APP Jakarta. Selamat malam rekan-rekan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, ya ini kita membicarakan masalah status perkara dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Saya langsung tanya saja ke Bang Roy. Ya. Bang Roy, ini Apa, ada informasi yang mengatakan bahwa status hukum Anda akan segera jelas. Entah itu akan P21 atau berkasnya bisa dikembalikan lagi. Tapi pertanyaan saya, Anda siap dengan segala kemungkinannya? Sangat siap dan lucu kalau kemarin orang bilang bahkan ada yang pakai sayembara tuh, ada itu bikin. Kalau nanti nggak P21 akan kita kasih panci gitu. Makanya mana pancinya? Iya, itu. Atau malah ada yang aneh. Ada yang namanya lawyer malah mengajak kita berjudi. Iya, karena dia nawar-nawarin, waduh 5 juta, 10 juta. Ini gimana lawyer kok malah nawarin judi? Ya, ini lawyernya. Ya, ini nggak boleh ini lawyer kan nawarin judi. Tapi yang paling lucu, ya Mbak Ayu dan semua pemirsa Head to Head, ada yang kemarin, wah dengan gagahnya bilang, ini akan segera P21. Dia malah dapat P48. P48 itu perintah eksekusi dari jaksa untuk masuk tahanan. Berarti Anda yakin tidak akan P21?
Ya kita senyum saja lah. Makanya saya seperti Kombes Budi tadi ya, kita doakan saja. Kalau kita ya doakan yang terbaik. Yang terbaik itu memang persoalannya nggak mungkin bisa selesai. Ya ijazahnya palsu mau selesai. Nggak mungkin. 99,9% ijazah ini adalah palsu. Dah, jadi nggak mungkin selesai. Oke, 99,9% Anda Ya. mengatakan mengklaim bahwa ijazahnya palsu dan juga berkas perkara Anda tidak akan P21. Saya Ya. langsung ke Bang Ade ya. Tadi namanya sudah disebut oleh Ya. Bang Roy Suryo. Bagaimana Anda Mana pancinya? membuktikan? Saya kasih. Sebentar, bagaimana cara Anda meyakinkan bahwa berkas perkaranya akan P21 dan dilimpahkan ke pengadilan? Mbak Yu gini, ya, kita melihat bahwa kalau rentan waktu yang teman-teman katakan bahwa lewat lah dan lain sebagainya, saya rasa batasan waktu itu memang ada, 14 hari. Ya kan? Ada kan? Namun SPDP sampai saat ini kan belum dibalikan, artinya masih dalam tahap penyidikan. Kalaupun misalkan katakanlah dibalikan, ya, apakah bisa ada sprindik baru? Bisa. SPDP baru? Bisa. Kenapa tidak? Kembali ke kewenangan penyidik. Bahwa lamanya penyidikan itu tidak ditentukan di situ karena tidak ada konsekuensi di situ ketika dikembalikan. Berarti lamanya penyidikan tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh. Ini harus belajar lagi. Kenapa saya bilang tidak berpengaruh? Karena bisa nggak itu diterbitkan SPDP baru atau sprindik baru? Bisa. Kenapa tidak? Karena kan dikembalikan kepada penyidik. Nah itu sepengalaman saya. Bahwa saya pernah mengalami juga kasus yang sama. Bahwa ketika dikembalikan, kalau dikembalikan loh ya, tapi kalau Mas Roy ini kan nggak dikembalikan. Artinya kita menunggu dan menanti proses penyidikan itu. Nah, artinya domain penyidik di sini kan bukan kita penyidiknya, domainnya penyidik. Nah, iya, Seperti makanya. apa? Apakah jaksa penuntut umum ini nanti memp21 kan kita doakan. Ya mudah-mudahan segera ya kan. Biar kita juga melihat Mas Roy, biar saya bisa menghadiahkan Mas Roy kalau misalkan tidak misalkan SP3 nih, katakanlah begitu kata harapan Mas Roy. SP3. Kalau nggak P21 nah bagaimana panci. bisa mau SP3? Itu kan kembali ke kewenangan penyidik. Kalau misalkan dapatkan defonering, misalkan katakanlah pihak jaksa mendefonering itu, dasar hukumnya apa? Ingat ya, saya ingatkan, ini ada korban, ada pelapor. Ini tidak berdiri sendiri loh Mbak. Ini korban, Ayo. kami juga korban. Ya. Gimana? Itu seolah-olah aja Mas Enggak, Roy seolah-olah. katakan korban. Rakyat Jadi, Indonesia, seluruh kalau rakyat ada Indonesia jadi korban, korban ini. maka sangat kecil kemungkinan itu mendapatkan defonering. Sangat kecil menurut pengalaman saya. Kecuali misalkan ini pelanggaran undang-undang atau katakanlah lex specialis. Itu mungkin bisa. Tetapi kalau ada korban, ya jangan diremehkan Bang Rifai dong, saya dan teman-teman yang lain Korbannya yang tuh seluruh rakyat melapor. Indonesia, Mas. Iya kan? Kita juga pelapor Ijazah dan palsu, kalau ngomong sampai ini Nih, palsu. defonering, maka kami akan melakukan upaya hukum dong Ayo, kepada silakan. penegak hukum. Kan begitu? Nah, Ijazah itu palsu intinya dong. bahwa ini ada korban dan saya yakin ini tidak akan mungkin bisa defonering. Ya. Tidak Saya akan meyakini. mungkin. Nanti Oke. ahli hukum banyak. Oke, saya ke Pak Alkatiri langsung. Ini pasti sudah mau mengomentari ada dua perbedaan di sini. Bagaimana pendapat Anda sebagai kuasa hukum dari Dr. Tifa? Saya juga heran juga pendapat ahli hukum seperti ini ya. Ini nggak ahli, Mas. Oke. Bukan ahli hukum ya. Sekarang begini, kalau menurut saya ini ada kegalauan juga, baik kepolisian ya, sekarang dilempar ke kejaksaan. Coba bayangkan Mbak, 130 saksi Mbak. Nggak tanggung-tanggung loh. 25 ahli, 709 dokumen. Kurang apa lagi? Bahkan kami senang dengan 709 itu. Kami nanti bermain di situ. Ya. 709 itu akan kami uji. Pasal demi pasal. Dan itu penyitaan itu biasanya adalah barang bukti yang tindak pidana. Betul. Apakah 709 itu barang bukti tindak pidana? Lah, kami lihat kegalauan itu terlihat dari surat ini, ya kan? Gak ada aturan kegalauan kayaknya. Ya, ini saya tunjukkan kegalauannya. Ya, Ini. jelas. Nah, ini surat Ya, yang ditunjukkan dari Direskrimum Polda Metro Jaya ditujukan pada Kajati Daerah Khusus Jakarta, pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Iya, pasalnya ganti lagi. Agak aneh gitu loh. Sudah sekian lama, berbulan-bulan sampai 1 tahun, tiba-tiba keluarlah hal sini. Baru 30 Maret yang kemarin. Ada apa gitu loh dengan pasal-pasal sebelumnya. Dan yang menarik, ini kami awalnya kami berpikir, oh ini pasal dari undang-undang yang Lama ke yang baru. KUHP menjadi, ternyata bukan.
Jadi pasal-pasal di KUHP yang sama dirubah. Bahkan dikeluarkan sprindik di sini. Yang katanya tadi sprindik berulang-ulang diperbolehkan, mana bisa. Sprindik itu tidak boleh double, namanya surat perintah penyidikan. Mana ada perintah di tengah-tengah. Jadi Anda melihat ini mencurigakan Nggak, iya, sebenarnya? nggak ya ini. Bahkan judulnya agak aneh. Kalau menurut saya, kalau ini memang pemberitahuan perubahan penerapan pasal, ya kan kenapa ada sprindik? Berarti kan disidik baru ini. Dan sprindik ini menarik 2 kali ya. Yang awal sprindik dikeluarkan itu 14 Juli 2025. Itu yang Dan awal. sprindik yang lama dicabut nggak itu? Enggak kan? Sebentar, nanti Iya, saya sampaikan. betul, jelaskan. Kemudian di sini ada lagi tanggal 15 Januari 2026. 2 hari setelah pelimpahan. Pelimpahan itu tanggal 13, betul? Ya, 13 Januari 2020. 2 hari setelah pelimpahan. Sudah dilimpahkan kejaksaan, Baru sudah ganti. kewenangan kejaksaan, status tersangka. Lalu terus apa yang selama ini disidik itu kalau dengan pasal, tidak dengan pasal-pasal lama? Ini kan jelas kan? Iya kan? Nah, kemudian masih galau lagi, ada sprindik lagi 30 Maret 2026. Jadi bingung kita ini. Kami ditembuskan loh ya. Kami bingung ini kok. Nah, padahal sprindik itu tidak boleh ganda. Bahkan ada putusan MK ya nomor 42 tahun 2017 yang menyatakan tidak boleh double, apalagi triple. Double aja nggak boleh, ini triple. Baik, baik. Nah, Ya. kemudian perubahan-perubahan ini ya kan agak aneh. Banyak pasal yang dicabut. Yang tadinya termasuk laporannya Itu ada Ade. 3 orang itu, ada Lecumana. 3 orang ada itu. Maret sama Itu Sweten. tidak ada lagi. Bahkan tersangkakan 2 orang ini, Mas Roy dan sebagainya ini. Dr. Tifa. Bahkan kami dapat tembusan dari Komnas HAM yang dilaporkan oleh Adi Kurniawan. Adi Kurniawan ya, Lecumanan grupnya dan dia. Itu sama adalah Sweten. pasal 160 KUHP. Itu udah nggak ada pasalnya. Saat tahun 60 itu tidak ada di klaster 2, dari awal udah nggak ada. Untuk Roy, Rismond dan Tifa. Tifa. Itu udah nggak ada. Kemudian pasal 28 ayat 2 sudah dicabut. Tapi di dalam penetapan tersangka di sini dituliskan 3 orang ini. Pokoknya Padahal tidak ada amburadul, Mbak, pasalnya. carut-marut. Berarti Ya, apa? Berarti tidak terbukti yang dilaporkan yang Iya. bersangkutan ini 3 orang ini. Oke, oke. Oleh sebab itu tidak ada relevansi lagi mereka itu ikut di dalam perkara ini. Baik, Iya. baik. Kita sudah dapat poinnya. Saya ingin tanya pendapat dari Bang Rifai. Bang, kalau kita melihat tadi sebenarnya ada beberapa hal yang cukup mencurigakan. Pertama dari 14 hari masa penyidikan kasus ini, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan status perkara. Kemudian tadi sprindik yang berubah, pasal yang berubah. Apakah sebenarnya ini masih sesuai dengan prosedur? Ya, pertama saya mau komentari dulu apa yang disampaikan Bang Alfred Silakan. tadi. Memang tugas seorang lawyer dalam criminal justice system itu adalah melakukan check and balances atas kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Jadi menurut saya memang tugas setiap pengacara harus mengkoreksi. Dan saya mendukung itu. Ya. Sekalipun saat ini saya dalam posisi penasihat hukum di sisi pelapor. Tapi bagaimanapun namanya penegakan hukum yang dilakukan oleh manusia masih mungkin ada beberapa keliruan. Dan inilah tugas dari para advokat untuk melakukan mengkritisi ya. Dan saya nggak bisa mengomentari yang tadi kan lebih kepada laporan-laporannya beliau ya. Saya juga nggak begitu tahu pasal-pasalnya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya keberadaan sprindik yang beragam ini seharusnya bisa dikomunikasikan dulu dengan penyidik, di challenge. Nah, dari kalau memang jawabannya tidak meyakinkan atau tidak ada dasarnya, bisa dipersoalkan untuk ke instansi yang lebih tinggi. Itu satu ya. Oke. Nah, jadi buat saya itu bagus-bagus aja. Nggak boleh ada yang kebal dari satu check and balances ya. Sampai kemanapun semua sistem hukum harus seperti itu. Kedua, nah tapi kalau saya lihat secara umum dari perkara ini, kebetulan kan kami salah satu pelapor yang dari Pak Jokowi. Kalau kami melihat sih ini semua masih dalam tahap wajar ya, dalam artian betul, RP ini sudah berjalan 1 tahun, sudah ulang nggak tahun. wajar Ya. itu. Tapi kalau kami melihatnya juga pertama bahwa memang kalau Pak Jokowi nggak mau juga tergesa-gesa. Biar hati-hati, cermat, ya, objektif. Karena jangan sampai orang yang seharusnya bertanggung jawab tidak diminta pertanggungjawaban, tapi sebaliknya juga. Ya, orang yang harus bertanggung jawab malah dilepas. Jadi biarkan bekerja secara objektif, tidak perlu didesak-desak. Ya. Apalagi juga tingkat kesibukan di ibu kota ini penyidikan cukup banyak perkara juga. Jadi kami Galau tidak berarti. mengejar target tertentu ya. Kalau Nah, tapi di sisi lain gitu ya, kami juga tetap mendorong perkara ini selesai. Oke. Dalam artian kita tetap mengharapkan ini sampai ke pengadilan. Ya. Dan proses yang berjalan ini kan lumrah ya. Ini kan sekarang penelitian kedua, kita tunggu, belum ada kabar nih. Apakah P21 atau nanti yang dihentikan atau apapun itu. Kami nggak mau meramal mendahului ya.
Tapi apapun nanti WTO-nya tentunya kita akan bersikap. Oke. Ya. Dengan harapan kalau kami tentunya dari pelapor siapapun menginginkan ini segera ke persidangan. Apalagi masalah ini kan sudah jadi konsumsi publik, ya, banyak pihak terlibat, ya. UGM pun terseret-seret, KPU terseret-seret, KPU dan banyak pihak Kemendikti juga demikian. Kita harapkan kalau bisa dibawa ke sidang semuanya terang benderang. Baik. Salahnya Dengan mereka. pertanyaan inti adalah apakah ijazah ini asli atau palsu, dan ini semua memiliki konsekuensi. Oke. Gitu ya. Jadi tetap kami dorong dibanding berhenti begitu saja, tidak ada kejelasan, publik juga ingin tahu jawabannya, dan buat Pak Jokowi nggak ada kepastian juga apakah beliau ini dipulihkan atau tidak nama baiknya. Termasuk ada yang menjamin 5 tahun lagi isu ini nggak ada yang angkat oleh kelompok manapun itu kalau tidak terjawab. Gitu ya. Jadi menurut saya kalau ini sampai ke pengadilan, manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak, Oke. termasuk untuk masyarakat Tapi umum. begini, kalau misalkan dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi sendiri memang ingin perkara ini segera disidangkan, apakah ada bagaimana komunikasi dengan mungkin dari Kejati untuk menekan supaya ini segera P21? Nggak boleh, Mbak, nekan atau itu. apakah Nggak ada boleh. informasi nantinya kapan perkara ini akan P21? Oke, Mbak, kita harus saling menghormati sesama penegak hukum. Mereka punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, ya. Dan tidak hanya dipertanggungjawabkan demi hukum, tapi juga secara moral dan kepada yang maha kuasa. Jadi biarkan mereka bekerja secara independen, melakukan check and balances, ya. Ini kan pekerjaan penyidik sedang diperiksa oleh, bukan diperiksa lah, ya, dilakukan penelitian oleh teman-teman jaksa. Dengan satu kesimpulan, kalau dia yakin, dia akan membawa ini ke persidangan dan teman-teman jaksa akan mengambil alih penuntutan. Ya, ini benar. Tapi kalau dia tidak yakin, bisa juga dia nggak boleh nanti nekan, karena termasuk orang ini, ya, lawyer ini yang nggak ada legal standingnya di perkara ini, karena dia itu kan malah justru pengacaranya si Rasman, yang Rasmannya sebenarnya sudah harus masuk penjara. Ini bilang kemarin, saya sudah komunikasi dengan kejaksaan. Gimana bisa dia komunikasi dengan kejaksaan? Ini banyak tuh lawyer-lawyer termul itu yang pada nekan-nekan kayak gitu tuh. Emangnya enak nekan-nekan? Saya lanjutin ya, Jadi saya sependapat nggak boleh. Betul, nggak boleh. Biarkan mereka bekerja independen, ya. Termul tuh. Biarkan bekerja independen, Nggak ya. boleh. Bahwa tetap kita check and balances boleh. Setuju. Artinya kalau Iya, teman-teman penyidik ada yang keliru, ya. Lebih kurang harus seperti itu, Mbak. Kita harus menghargai satu sama lain, bahwa terjadi perbedaan pendapat itu biasa. Itu biasa. Coba, Bahkan dalam sistem hukum, Mbak, ya, nanti bisa dijelaskan juga oleh Bang Didi. Bisa saja putusan PN ini dikoreksi oleh putusan PT. Bayangkan, putusan hakim pun bisa dikoreksi. Oke. Ini bagian dari sistem. Jadi ini sesuatu yang biasa, ya. Menurut saya masih dalam waktu yang wajar. Mari sama-sama kita kawal agar perkara ini berjalan objektif dan sesuai ketentuan hukum. Itu aja. Oke, baik. Sebentar. Ada tambahan dari Pak Saya tanggapi. Yang bersangkutan katakan sesuai ketentuan hukum. Penegak hukum itu berjalan sesuai ketentuan hukum dengan undang-undang dan sebagainya. Nggak bisa harus ditanyakan dengan penyidik dan sebagainya. Dasarnya udah jelas, ada putusan MK dan sebagainya. Kemudian ada perubahan-perubahan. Barangkali pasal yang dicabut itu adalah pasal yang mentersangkakan selama ini gimana? Iya. Kan ini kan proses. Pakai menggunakan pasal itu. Kok tiba-tiba belok? Lah, ya ini yang kami perlu pertanyakan. Dan ini langsung, ini sebenarnya SPDP kalau menurut saya. Bukan cuma perubahan penerapan pasal. Dan menurut saya ini bukan masalah bukti, saksi, dan sebagainya. Udah terlalu banyak. Unsurnya tidak kena. Kalau boleh ditayangkan ya, yang saya berikan. Kalau Kita akan tidak tayangkan keberatan, nanti. Kita akan ya tayangkan kan, nanti. ditayangkan. Kami akan bahas pasal demi pasal di situ nanti. Ya kan? Oke. Iya. Di segmen selanjutnya kita akan tayangkan Oke. juga. Kita akan berbincang lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Head to Head. Ya.